Halo Sobat Milenial, mengumpulkan biaya pendidikan tidaklah mudah. Meskipun banyak negara maju yang sudah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakatnya, Indonesia masih termasuk negara dengan biaya pendidikan yang relatif mahal. Biaya pendidikan ini kerap menjadi momok bagi para orang tua karena sering mencekik leher dan membuat pemasukan tandas. Tentunya setiap orang tua menginginkan masa depan yang terbaik untuk anaknya. Namun, untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik, maka orang tua juga membutuhkan dana pendidikan yang cukup. Tidak heran banyak keluarga yang sudah dari jauh-jauh hari mulai berpikir bagaimana cara membiayai pendidikan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tertinggi. Bahkan pemikiran seperti ini dilakukan sebelum anaknya lahir atau masih usia balita. Bagi kamu milenial yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, namun masih bingung kapan waktu terbaik untuk mulai mempersiapkan dana kuliah anak, yuk simak pembahasannya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu tabungan pendidikan anak? Sobat milenial, seperti namanya, tabungan pendidikan anak adalah simpanan dana yang nantinya akan dikeluarkan khusus untuk keperluan pendidikan anak. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tabungan pendidikan anak adalah salah satu jenis tabungan berencana yang kini mulai disiapkan oleh banyak orang tua sebelum anaknya masuk ke sekolah. Jangka waktu produksi simpanan tabungan ini umumnya adalah 2 tahun ke atas. Walaupun cara menabungnya sama seperti tabungan pada umumnya, beberapa bank memiliki ketentuan tersendiri jika kamu memilih produk tabungan pendidikan anak. Bahkan saat ini selain bank, asuransi juga mulai memperkenalkan mengenai asuransi pendidikan untuk persiapan dana pendidikan anak. Cara menghitung tabungan pendidikan anak. Riset sekolah. Sobat milenial, ada banyak sekali pilihan untuk sekolah anak, mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah nasional plus, hingga standar internasional. Berbagai jenis sekolah yang kamu pilih tentu memiliki biaya yang bervariasi. Untuk itu, penting melakukan riset sebelum memutuskan mendaftarkan anak sekolah hingga menabung untuk dana pendidikan anak. Kamu dapat mengecek biaya pendidikan anak dengan cara meminta harga rincian yang termasuk uang pangkal hingga uang biaya bulanan. Pendidikan saat ini. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah dengan membagi perhitungan menurut tingkat pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena setiap tingkat pendidikan memiliki waktu dan biaya yang berbeda-beda juga. Hitung dana pendidikan masa depan. Sobat milenial, biaya sekolah anak akan meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, penting untuk menghitung biaya sekolah di masa depan sesuai dengan kapan anak mulai sekolah. Kamu dapat membuat simulasi perhitungan dana pendidikan dan kenaikan biaya pendidikan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas. Kamu dapat mengasumsikan kenaikan pendidikan anak setiap tahunnya adalah 10%. Contoh cara menghitung kenaikan biaya pendidikan. Misal anak kamu masuk PAUD dalam kurun waktu 1 tahun lagi. Dengan biaya masuk saat ini Rp8.500.000. Maka kenaikan biaya PAUD di tahun depan diperkirakan 1 dikali 10% dikali dengan Rp8.500.000 adalah Rp850.000. Maka total biaya masuk PAUD di tahun depan adalah Rp8.500.000 ditambah Rp850.000.
sama dengan Rp9.350.000. Sobat milenial, lakukanlah perhitungan dengan rumus yang sama untuk tingkat pendidikan lain. Ingat, perhatikan waktu yang kamu perlukan untuk menabung dikalikan dengan perkiraan kenaikan pendidikan setiap tahunnya ya. Tips persiapan tabungan pendidikan anak. Cek dana yang dimiliki. Sebelum merencanakan tabungan pendidikan, kamu harus mengecek kembali dana yang kamu miliki. Dengan memeriksa kembali seluruh sumber pemasukan yang kamu miliki, maka kamu dapat menentukan seberapa besar kemampuan kamu untuk mulai menabung dana pendidikan anak. Hitung estimasi biaya pendidikan yang dibutuhkan. Sobat milenial, selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah riset kecil-kecilan tentang biaya pendidikan anak yang kamu butuhkan di setiap jenjangnya. Setelah itu, cek estimasi biaya pendidikan yang dibutuhkan dari TK hingga kuliah dengan estimasi kenaikan setiap tahunnya. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui seberapa besar biaya pendidikan anak yang perlu kamu siapkan mulai dari sekarang. Cek bunga tabungan yang diberikan. Sebelum memutuskan produk tabungan pendidikan mana yang nantinya kamu pilih, kamu harus memperhatikan seberapa besar bunga yang ditawarkan oleh bank. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masa depan pendidikan anak. Jika bunga yang diberikan kecil, maka tujuan menabung untuk pendidikan ini tidak akan tercapai secara optimal karena biaya pendidikan akan meningkat setiap tahunnya. Sistem penarikan dana. Sobat milenial, jika kamu membuka rekening tabungan pendidikan anak di bank, maka kamu harus mengecek ketentuan dalam hal penyetoran jumlah tabungan serta bagaimana cara menarik dana tersebut. Setiap bank atau institusi keuangan memiliki ketentuan masing-masing dalam hal ini, sehingga penting untuk kamu mengetahui bagaimana cara penarikan dana dari tabungan pendidikan kamu. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan. Selanjutnya, tentukan jumlah setoran bulanan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jika uang setoran per bulan terlalu rendah, maka akan ada resiko bahwa biaya pendidikan tidak akan mencukupi. Jika setoran per bulan terlalu tinggi, maka hal ini dapat merugikan anggaran rumah tangga kamu. Asuransi jiwa menjadi pertimbangan yang penting jika salah satu pihak meninggal dunia karena kamu memiliki tabungan pendidikan. Jika hal ini terjadi, pertanggungan asuransi jiwa akan membuat dana tabungan tetap aman. Maka orang-orang yang diasuransikan, yaitu anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan, dapat terus bersekolah dengan tenang di masa depan. Namun perlu diketahui, kamu juga harus menunjuk siapa yang akan membayar premi asuransi jiwa. Atur strategi keuangan. Sobat milenial, hal lain yang perlu kamu pastikan adalah seluruh kebutuhan biaya hidup kamu saat ini. Sebaiknya tabungan pendidikan anak tidak membebani biaya kamu sehari-hari. Untuk itu, mengatur keuangan untuk tabungan pendidikan anak sangatlah penting. Seperti penghitungan sebagai berikut. 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% gaya hidup, 20% tabungan dan investasi. Penghitungan ini adalah contoh yang dapat kamu sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Dengan melakukan persiapan ini, maka kamu dapat memilih produk tabungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Selain itu, besarnya biaya yang mungkin kamu butuhkan untuk tabungan pendidikan anak di masa mendatang sudah mulai dapat diperhitungkan dari sekarang. Tambah pendapatan. Bagi kamu yang masih bingung untuk mengumpulkan dana pendidikan anak karena keterbatasan keuangan, maka kamu dapat menambah pendapatan seperti membangun usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin memiliki bisnis sendiri sekaligus penghasilan tambahan. Disiplin menabung. Sobat milenial,
Kunci sukses agar tabungan pendidikan anak dapat mencukupi biaya sekolah adalah disiplin menabung. Pada prinsipnya, menabung itu harus sabar dan disiplin. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Upayakan untuk membuka rekening tabungan tanpa kartu ATM atau kartu debit supaya kamu tidak tergoda untuk mengambil uang tabungan tersebut sebelum diperlukan. Atau kamu rutin menabung di institusi keuangan tertentu di mana uangnya hanya dapat diambil saat anak akan masuk sekolah sesuai dengan kontrak. Sobat milenial, sebagai orang tua maupun calon orang tua, tentunya kamu sudah mulai berpikir bagaimana cara memenuhi biaya sekolah anak-anak nanti. Biaya sekolah anak tentunya jangan hanya dipikirkan saja. Namun kamu juga harus memiliki pengetahuan tentang mengelola uang dengan baik dan mengetahui cara-cara untuk dapat menyiapkan uang pendidikan anak-anak di masa depan. Menabung sejak dini adalah keharusan. Karena kepastian masa depan pendidikan anak ada di tangan kamu. Jadi menabung dan melakukan investasi sejak dini menjadi suatu keharusan. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Segera tentukan tujuan keuangan kamu. Lakukan riset biaya sekolah yang diinginkan dari PAUD hingga kuliah dan pilihlah produk keuangan yang tepat untuk mulai menyiapkan biaya pendidikan anak. Selamat mempersiapkan tabungan pendidikan anak hingga kuliah ya Sobat Milenial.